Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, jelang libur panjang tahun baru Islam 1 Muharram, arus lalu lintas di jalur selatan Padalarang, Bandung Barat ramai kendaraan. Keramaian kendaraan juga terlihat di ruas tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. Ruas Jalan Raya Padalarang jalur selatan di malam jelang libur panjang 1 Muharram diramaikan oleh kendaraan dari arah Jabodetabek. Arus kendaraan yang didominasi pengendara motor ramai menuju arah Nagrek maupun Tasikmalaya. Keramaian kendaraan terjadi sejak Rabu sore dan akan meningkat hingga dini hari nanti. Diduga karena mengalami hipotermia, 11 pendaki dievakuasi dari Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Salah satu pendaki bahkan sempat tak sadarkan diri. Tim SAR gabungan dari Basarnas dan BPBD Kabupaten Solok mengevakuasi belasan pendaki yang mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis dari puncak Gunung Talang, bahkan salah satu pendaki sudah tidak sadarkan diri. Para pendaki ini merupakan bagian dari ribuan pecinta alam dan pendaki yang mengikuti perayaan 17-an di puncak Gunung Talang. Namun akibat cuaca ekstrim dan jalur pendakian yang rusak, sebagian pendaki yang telah berada di puncak terkurung dan terpaksa harus bertahan di atas puncak gunung. Pemirsa, terpidana kasus pemalsuan surat keterangan lulus Nurul Komar Rabu malam ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Brebes, Jawa Tengah. Penahanan dilakukan setelah kasasi yang diajukan pelawak Nurul Komar ditolak oleh Mahkamah Agung. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Setelah pengajuan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung, terpidana kasus pemalsuan surat keterangan lulus Nurul Komar akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Brebes. Pihak Kejaksaan kemudian langsung membawa Nurul Komar menggunakan mobil tahanan menuju LP Brebes pada Rabu malam. Nurul Komar mengatakan dirinya menerima putusan Mahkamah Agung yang memvonis dirinya selama 2 tahun penjara. Nurul Komar mengaku akan mengajukan peninjauan kembali termasuk nantinya meminta gerasi kepada Presiden Republik Indonesia. Tidak boleh Mas. Tidak boleh sampai sini. Nanti yang periksa mana tuh? Nanti di dalam dulu. Saya kasih kopi. Boleh ya. Pemirsa, panen padi perdana digelar di Desa Belantisiam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Rabu kemarin. Ya, program ketahanan pangan nasional ini atau food estate di provinsi ini diharapkan dapat membantu memenuhi cadangan pangan Indonesia di masa pandemi COVID-19. Desa Belantisiam, Kecamatan Pandi Batu, Kabupaten Pulang Pisang, Kalimantan Tengah panen padi. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Dedi Prasetyo dan Rem 102 Panju-Panjung Palangkaraya Brigjen TNI Purwo Sudaryanto dan Bupati Pulang Pisang Edi Pratowo langsung mendatangi panen perdana di desa ini. Di Desa Belantisiam ada sekitar 6.000 hektar yang akan dipanen selama bulan Agustus 2020, di mana dalam setiap hektarnya para petani mampu menghasilkan 4 hingga 5 ton padi. Berdasarkan program pemerintah, yaitu untuk Kalimantan Tengah ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai food estate dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ya, salah satunya di Desa Belantisiam, Kabupaten Pulang Pisau ini. Kita lihat sangat subur sekali dan sangat optimis kita bisa mewujudkan food estate di wilayah Kalimantan. Saat ini ada 30.000 hektar lahan yang akan digarap sebagai lumbung pangan nasional, baik di Kabupaten Kapuas maupun Kabupaten Pulang Pisang, Kalimantan Tengah. Panen padi kali ini diharapkan dapat memenuhi cadangan pangan Indonesia di masa pandemi COVID-19. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sebuah ajang bergengsi di bidang tanggung jawab sosial perusahaan digelar di Jakarta. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil menjalankan program CSR secara efektif dan berkualitas serta meningkatkan kinerja perusahaan.
Top CSR Award 2020 merupakan ajang penilaian dan pemberian penghargaan di bidang CSR yang paling tertinggi dan bergengsi di Indonesia. Tahun ini PT Sasa Inti mendapatkan penghargaan CSR Award dengan bintang 3. PT Sasa Inti berhasil lolos dari proses pencurian yang ketat dari ratusan perusahaan dan dengan kriteria tentang tata kelola kebijakan perusahaan mengenai CSR. Era pandemi COVID-19, PT Sasa Inti mengidentifikasi ulang alur bisnis, lalu identifikasi dampaknya pada stakeholder, baik karyawan, konsumen, pemasok, dan masyarakat. PT Sasa Inti memenangkan 2 penghargaan, yakni Top CSR Award 2020 dan Top Leader pada CSR Commitment 2020. Kita banyak mensupport tenaga medis di lapangan dengan mensupport makanan pada saat kemarin lockdown gitu ya. Terus kemudian kita juga banyak memberikan bantuan itu baik untuk di rumah sakit yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta. Kemudian bahan-bahan makanan. Kemudian kita juga melakukan edukasi terhadap masyarakat. Kemarin sudah dilakukan banyak sekali, salah satunya adalah terhadap para pemulung di Bantar Gebang. Kemudian kita membagikan masker, face shield, baik itu kepada masyarakat yang terdampak langsung ataupun untuk konsumen atau para penjual kita. PT Sasa Inti berusaha secara maksimal menyesuaikan strategi CSR dengan strategi bisnis di tengah keadaan pandemi COVID-19. Dan perusahaan ini telah berhasil menunjukkan kolaborasi yang baik. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Ahmad Arianto, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Salsabila Syaira dan rekan saya Gede Satria undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.